Halo Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 28 Juni 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribunal, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Anaknya ditangkap polisi lantaran kritisi rekor muri minum jus pala. Sang ibu tanya kesalahannya di mana. Orang tua Thomas Madilis sesalkan penangkapan anaknya lantaran postingan Facebook menyoal pemecahan rekor muri minum jus pala terbanyak yang digelar Polda Maluku dan jajaran Sabtu 25 Juni 2022. Menurut sang ibu, Sophia Madilis, pernyataan anaknya hanya kritik terhadap kinerja kepolisian menyikapi sumber daya alam Maluku. Dia pun menegaskan kritik tersebut seharusnya disikapi dengan bijak sebagai motivasi. Dia pun meminta aparat kepolisian memberikan penjelasan kepada keluarga letak kesalahan anaknya sehingga ditangkap. Sementara itu, Kepolisian Resort atau Polres Maluku Tengah yang dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan apapun terkait penangkapan itu. Diberitakan Thomas Madilis alias MAS berusia 25 tahun itu ditangkap telah menyebarkan ujaran kebencian tentang rekor muri minum jus pala yang digelar Polda Maluku Sabtu 25 Juni 2022 lalu di akun media sosial pribadinya. Thomas Madilis ditangkap di kediamannya di Negeri Amahai pada Sabtu 25 Juni 2022 pukul 9 malam. Dari tangan Thomas Madilis, polisi menyita barang bukti berupa gawai dan akun email milik terlapor. Menurut tim Cyber Polda Maluku, penangkapan Thomas Madilis lantaran dianggap dengan sengaja memposting kalimat-kalimat yang mengandung unsur ujaran kebencian terhadap Polri di akun medsos Facebook pribadinya. Pertama, katanya ada ketersinggungan dari TNI Polri terkait unsur mungkin ada unsur kebencian. Beta mau bilang bahwa ketong ini manusia. Beta punya anak manusia, bapak-bapak TNI Polri manusia. Beta juga orang tua ini manusia. Ketong bukan Tuhan atau malaikat yang bisa tahu lain punya hati. Jadi kalau memangnya beta punya anak punya salah, tolong bilang letak salahnya itu di mana. Tolong bapak-bapak, beta minta tolong, beta selaku orang tua, beta minta tolong kasih penjelasan untuk beta dan juga keluarga, bahkan semua orang di dunia entertainment ini, bahwa sebenarnya Thomas Madilis itu punya kesalahannya akan duduk di mana. Hujat rekor muri minum jus pala, praktisi hukum sebut itu pendapat membangun, bukan ujaran kebencian. Praktisi hukum Alfred Tutupari menilai postingan salah satu warga Maluku Tengah, Thomas Madilis, menyoal rekor muri minum jus pala terbanyak bukanlah ujaran kebencian. Postingan yang diduga menghujat TNI Polri soal rekor muri minum jus pala terbanyak itu lebih sebagai bentuk pendapat membangun. Lanjutnya, bila pendapat mengkritisi maka bukanlah bentuk pidana. Apalagi dalam surat keputusan bersama atau SKB Kementerian Kominfo, Kapolri dan Jaksa Agung terkait UU ITE yang lebih mengutamakan restoratif justice ataupun pembinaan. Dia pun mengharapkan aparat kepolisian dapat melepas pemuda 25 tahun itu. Sebelumnya, pemuda Amahai bernama lengkap Thomas Madilis alias MAS berusia 25 tahun itu dianggap telah menyebarkan ujaran kebencian tentang rekor muri minum jus pala yang digelar Polda Maluku Sabtu 25 Juni 2022 lalu di akun media sosial pribadinya. Thomas Madilis ditangkap di kediamannya di Negeri Amahai pada Sabtu 25 Juni 2022 pukul 9 malam. Terhadap penahanan atau penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Maluku kepada salah satu pemuda atau masyarakat Maluku itu, menurut teman kita itu tidak wajib dilakukan oleh pihak kepolisian.
Berarti harusnya itu lebih ke arah pembinaan dan menerima masukan, bukan malah membicarakan toh, Wal. Iya, baiknya pihak Polda Maluku menang, eh, menahan atau mengamankan yang bersangkutan, tidak dipidana atau dipenjara, tapi harus pihak Polda Maluku memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan, agar yang bersangkutan yang tadinya mungkin masih awam hukum, dia bisa mendapat pencerahan hukum dari pihak Polda Maluku. Kritisi rekor minum jus pala berujung ditahan. Komnas HAM sebut aparat jangan mudah kriminalisasi warga. Seorang warga Amahai, Maluku Tengah, Thomas Madilis, ditahan polisi usai mengkritik kegiatan TNI Polri di media sosial. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Maluku, Juliati Toisuta, menilai ada indikasi pelanggaran hak berpendapat dalam kasus itu. Ia mengingatkan hak berpendapat masyarakat dilindungi sesuai UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Ia mengaku berdasarkan pengamatan di pemberitaan, postingan Thomas Madilis hanya berupa kritik dan pendapat. Namun Juliati menduga redaksi kata gila dalam postingan Madilislah yang menjadi acuan penangkapan tersebut. Untuk itu, investigasi korespondensi terhadap pihak kepolisian akan lebih dulu dilakukan, sehingga bisa diketahui pasti dasar penangkapan yang dilakukan terhadap Madilis pada Sabtu 25 Juni 2022. Untuk diketahui, Thomas Madilis diamankan polisi karena memposting kritikan atas kegiatan pemecahan rekor muri yang dilakukan Polda Maluku dan Kodam Patimura beberapa waktu lalu. Atas perbuatannya itu, Madilis disangkakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kita akan melihat dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara tentunya. Karena siapapun di Indonesia boleh berpendapat, boleh berekspresi, tentunya sesuai dengan batasan-batasan. Nah, ini batasan-batasan ini yang harus kita lihat. Apakah pemuda tersebut sudah melampaui batasan yang diatur oleh undang-undang ataukah tidak. Nah, ini juga yang mungkin kami akan menanyakan kepada pihak terkait, dalam hal ini kepolisian, terkait dengan proses penangkapan tersebut. Jangan sampai ada indikasi kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga yang melakukan memposting kritiknya terhadap pemerintah atau institusi negara di sosial media. Hasil operasi Patu Salawaku, Polresta Ambon tindak 339 pelanggar, catat 2 kecelakaan. Berikut hasil operasi Patu Salawaku di Kota Ambon sejak 13 Juni hingga 26 Juni 2022. Kepolisian Resort Kota Ambon atau Polresta Ambon menindak sebanyak 339 pelanggar. Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon, Kompol Senja Pratama menjelaskan sejumlah pelanggar yang ditindak selama operasi Patu Salawaku 2022. Dia menjelaskan dari 339 pelanggar, 140 pengendara diberikan pembinaan, sedangkan 199 pengendara lainnya diberikan surat teguran agar tidak menyalahi aturan lagi. Pelanggaran yang dilakukan, kata Senja, bermacam-macam. Terdiri dari pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara sebanyak 29 orang, pengemudi tidak mengenakan safety belt, dan SNI 224 pelanggaran. Kemudian pengemudi masih di bawah umur 2 pelanggar, berboncengan lebih dari 1 orang ada 22 pelanggar. Lanjut dikatakan selama operasi Patu Salawaku juga terdapat 2 kecelakaan besar, di mana 1 orang meninggal dunia dan 1 lagi mengalami patah kaki.
Adapun hasil yang diperoleh selama kegiatan jadi terhitung 339 pelanggaran dari 7 prioritas sasaran target operasi. Nah, itu dominan dari 339 itu paling dominan adalah pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm ataupun roda 4 yang tidak menggunakan safety belt. Itu paling banyak sekali ditemukan pada saat petugas melaksanakan operasi. Ada sekitar 224 pelanggaran dari helm. Kemudian yang nomor 2 yaitu pengendara motor ataupun mobil yang melawan arus, itu juga termasuk di sasaran target operasi, ada sekitar 57 pelanggaran. Kemudian yang ketiga yaitu pengemudi sepeda motor yang menggunakan handphone saat berkendara, ada sekitar 29, dan yang lainnya masih kecil angka pelanggarannya. Kita ke berita terakhir, Tribuners, sudah 3 bulan jalan di dataran Danau Rana putus. Warga kesulitan jual hasil panen. Aktivitas warga tersendat gara-gara jalan di dataran Danau Rana, Kecamatan Vena Leisela, Kabupaten Buru putus. Bahkan warga harus berjalan kaki jika ingin ke Namlea atau desa lainnya. Pasalnya, jalan di dataran Danau Rana tersebut tidak bisa lagi dilewati mobil, apalagi motor. Seorang warga desa Persiapan, Waingrahi, Danau Rana, Samsul Bahri Panolog, mengaku jalan ini sangat penting bagi masyarakat. Jalan ini menjadi satu-satunya akses ke desa lainnya atau ke kota Namlea. Petani selalu melewati jalan ini untuk menjual hasil panen mereka. Diungkapkan Samsul, jalan tersebut sudah rusak lumayan lama, yakni 3 bulan lebih. Sebelumnya rusaknya hanya kecil dan selalu diperbaiki, namun lantaran hujan lebat sehingga rusaknya makin parah. Karena jalan rusak, kendaraan baik roda 2 dan 4 dari Wamlana hanya bisa sampai di dusun Manapitu dan tidak bisa lanjut ke dataran Danau Rana. Dia mengungkapkan sebelum akses jalan terputus, kendaraan bisa tembus sampai ke dataran Danau Rana, meskipun jalan itu sama sekali belum diaspal. Tapi aktivitas kendaraan tetap lancar. Dia berharap semoga pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Buru bisa melihat kondisi yang terjadi, sehingga masyarakat tidak perlu berjalan jauh. Pintet makan hai para muka pelabuhan basah. Hai kita lagi aku tanam merati. Ya kan itu lagi bayakon tanam merati. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Juni 2022. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.